Itu Abizar, cuman hadisnya hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftadana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, hai hamba saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innakum, sesungguhnya kalian semua, lan tablughu, yaitu tidak akan bisa, gak akan bisa sama sekali. Lan ini lan huruf nafi jajem. Orang kalau bahasa Jawanya orang pisah-pisah, jadi gak bakal bisa sama sekali. Lan tablughu, tidak akan bisa, yaitu membuat, mendatangkan darran, yaitu kemadaratan. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatadurruni, lalu Allah mengatakan, maka berikanlah kemadaratan itu kepada saya, gitu. Walan, dan tidak akan bisa juga tablughu, kita semua, untuk mendatangkan naf'i, yaitu manfaat, kepada siapa? Ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatanfa'uni, maka yaitu berikanlah manfaat kalian semua ni kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya secara bahasanya seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ini pada hakikatnya yaitu tidak akan bisa sama sekali membuat yaitu kemadaratan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatadurruni, maka berikanlah yaitu kemadaratan kepada saya. Di sini Allah sudah menjelaskan bahwasanya lan pakai huruf lan, bukan pakai huruf ini an, tapi pakai huruf lan, gitu. Tidak akan bisa sama sekali kita sebagai manusia hamba Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa sama sekali yaitu berbuat kemadaratan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditantang oleh Allah. Ini bahasa tantangan. Fatadurruni, maka berikanlah yaitu kemadaratan kepada saya. Bisa kagak? Nggak bisa, karena Allah sudah menyatakan bahwasanya yaitu lan tidak akan bisa. Kalau Allah sudah bilang tidak akan bisa, maka kita mustahil bisa, kecuali Allah. Allah mah yaitu maha kun fayakun, yang tadinya tidak bisa, mustahil di mata manusia, menjadi bisa. Tetapi kita selaku manusia yang mempunyai batasan-batasan, kalau kata Allah tidak akan bisa, maka kita pun tidak akan bisa. Lalu walan tablughu, dan tidak akan bisa juga kalian semua tablughu, mendatangkan naf'i, yaitu kemanfaatan kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini yaitu pada hakikatnya Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu benar maha besar. Allah itu benar hak maha agung. Karena bila mana Allah tidak maha besar, bila mana Allah tidak maha agung, mustahil yaitu Allah mengatakan bahwasanya yaitu kita sebagai hamba Allah tidak akan bisa yaitu berbuat kemadaratan. Yaitu apa ya? Kemadaratan itu bahasa sehari-harinya ini apa sih? Kekurangan itu bikin kita apa ya? Kalau bahasa pesantren sih madarat gitu. Nah, tidak akan bisa jadi, dan kita pun tidak akan bisa yaitu berbuat
kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di Asmaul Husna terdapat yaitu bahasa As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad itu adalah, jadi Allah itu Maha As-Somad. As-Somad itu adalah Allah tidak butuh kita, akan tetapi kita butuh Allah. Itu maksudnya. Bila mana Allah sudah memberi gelar As-Somad, maka disitulah Allah tidak butuh kita, tetapi kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ingin yaitu berbuat tipu daya, makar itu adalah tipu daya. Jadi ingin menipu dayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya seperti ini, kalau ingin masuk ke dalam pelajaran, contohnya ada orang non-Islam. Ada orang non-Islam ingin yaitu menghancurkan Islam secara dalam, secara masuk ke agama Islam. Ini kalau dulu waktu saya belajar di Bogor, waktu kuliah itu ada namanya Islam liberal. Islam liberal ini yaitu menyamakan semua agama itu benar. Jadi semua agama itu benar gitu. Kan kemarin ada tuh yang viral tuh, Jenderal siapa tuh namanya, nggak kenal. Nah itu dia mengatakan bahwasanya semua agama itu benar, padahal Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran yaitu inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang hak, tidak ada agama yang benar yaitu di mata Allah kecuali adalah agama Islam. Nah Islam liberal ini adalah biasanya dia nyebutin gitu, semua agama ini benar, seperti itu. Nah ini Rijal dapat pelajaran dari dosen bahwasanya sejarah terjadinya yaitu aliran ajaran liberal itu pada hakikatnya orang non muslim, yaitu biasanya orang Amerika. Orang Amerika belajar ke Timur Tengah, kuliah yaitu khusus pendidikan agama Islam. Dia di situ belajar mendalami yaitu agama Islam. Lalu mendalami juga bacaan-bacaan Al-Quran, fasih banget bahasa Al-Quran, fasih banget bahasa Arab. Lalu dia mempelajari. Nah setelah dia sudah mendapatkan ilmu agama Islam, tapi dia tidak mengikuti ajaran agama Islam, melainkan yaitu mengikuti sesuai dengan akal logika dia masing-masing. Itu namanya liberal. Jadi dia menggunakan ayat Allah, menggunakan hadis Allah, akan tetapi bukan mengikuti ayat Allah, bukan mengikuti hadis Allah, akan tetapi dia berpikir sesuai akal logika dia masing-masing. Itu disebutnya namanya liberal. Makanya ini liberal, jadi orang non muslim masuk ke agama Islam gitu dengan iming-iming tujuan, ada misi tertentu, ingin yaitu menyesatkan yaitu ajaran agama Islam. Nah seperti itu. Padahal dia nggak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempunyai yaitu agama Islam. Islam lah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Makanya Allah adalah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, pembalas makar gitu. Makanya kalau ada orang ingin berbuat yaitu ingin berbuat macam-macam kepada agama Islam, maka kita selaku umat Islam tenang aja, karena Islam ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan jaga, seperti itu. Akan tetapi kita selaku umat Islam harus waspada. Waspada apa? Harus kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita tentang ilmu agama Islam. Agar kenapa? Agar kita tidak mengikuti aliran-aliran mereka, agar kita tidak mengikuti yaitu pemikiran-pemikiran mereka. Kalau kita sudah mempunyai dasar yaitu pendidikan agama Islam, maka insya Allah kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan bisa mereka semua untuk menghancurkan agama Islam. Tapi Rasulullah mewanti-wanti, memberikan rambu-rambu. Siapa ya Rasulullah yang akan bisa menghancurkan agamamu ya Allah? Gitu.
Lalu Rasulullah menjawab, yaitu yang bisa menghancurkan agama Islam adalah orang Islam sendiri. Seperti itu. Makanya di dalam yaitu Al-Quran surat yaitu Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhada'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu umat Islam. Mereka ingin menipu daya Allah dan umat Islam, tetapi dia lupa. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Seperti itu. Makanya kita selaku umat Islam terus ngaji, jalan terus ngaji. Kalau ada pengajian di masjid, terus ikut pengajian di masjid. Seperti itu. Karena untuk apa? Untuk membentengi kita punya diri, kita punya keluarga, agar keluarga dan diri kita tidak masuk ke aliran-aliran mereka. Ini pintar banget. Terus ada ayat nih, ayat yang katanya Arabnya ayatnya saya lupa bahasa Arabnya, tapi artinya ingat. Jadi ibadah nggak kamu, ya ibadah nggak kamu, ibadah nggak kamu sampai kepada yakin. Nah, maksudnya kata orang liberal gini, kalau kita ibadah sudah yakin, ya, kalau kita ibadah sudah yakin, contoh seperti sholat kita sudah yakin nih, Allahu Akbar, kita menjalankan sholat, kita sudah yakin bahwa sholat ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu sholat kembali bila mana ada panggilan azan, karena di situ ada dalil mengatakan ibadahlah kamu sampai kepada yakin. Kalau kita ibadah sudah yakin kan di dalam hati, maka cukup stop. Kalau kita sudah yakin, ibadah jadi stop. Itu bahaya. Nah, mana tafsiran yang benar? Tafsiran yang benar adalah di dalam kitab yaitu Tafsir Jalalain mengatakan bahwasanya yakin di sini adalah maknanya adalah kematian. Tafsir di sini adalah keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya maknanya adalah kematian. Jadi ibadahlah kamu sampai kepada kematian. Maknanya seperti itu. Nah, orang liberal itu memplesetkan pakai logika dia sendiri. Ibadahlah kamu sampai kepada yakin. Kalau kita udah yakin, udah stop aja ibadahnya. Orang udah yakin kok. Itu pemikiran dia. Padahal otak manusia itu terbatas. Gitu, makanya kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran sembarangan. Makanya ulama yaitu mengkarya, menciptakan adanya tafsir Al-Quran seperti Tafsir Jalalain yang suka dikaji oleh guru kita di Masjid Al-Hidayah. Itu tak pakai Tafsir Jalalain. Itu adalah pemikiran para ulama yang sudah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau itu bahaya. Makanya maksudnya apa? Yakin di sini adalah kematian sampai kita meninggal dunia, baru ibadah kita berhenti. Maksudnya seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran ini, dengan hadis ini mengingatkan kita untuk selalu semangat, yaitu berjuang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah mengingatkan kepada kita, ya ibadi, hai hamba saya, bahwasanya kita hakikatnya tidak bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh kita, akan tetapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu